Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Judul renungan, Hambatan Menuju Penyerahan Diri. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Dalam mencapai tujuan dan keberhasilan hidup, baik di dunia ini maupun dalam kekekalan, ada berbagai faktor yang turut menentukan. Kegagalan sering terjadi karena seorang tidak mampu atau tidak bersedia mengambil keputusan yang tepat. Bisa juga disebabkan oleh strategi yang keliru atau ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks. Hambatan dari luar seperti persaingan dan tekanan sosial turut menjadi faktor. Namun yang paling menentukan justru faktor internal, rasa tidak percaya diri, sikap inferior, atau kurangnya keahlian dalam bidang yang digeluti. Oleh karena itu, keberhasilan menuntut kebijaksanaan, keterampilan, dan respon yang tepat terhadap tantangan, baik dari dalam maupun luar diri. Nas hari ini menyoroti hambatan utama dalam mengikuti Yesus secara total, keterikatan pada hal duniawi. Seorang pemuda kaya datang kepada Yesus dengan keinginan yang baik, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Keinginannya rohani, dan statusnya sebagai orang kaya pun bukanlah dosa. Ia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Namun Yesus mengujinya dengan meminta ia menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada orang miskin. Ujian ini mengungkap keterikatan terdalamnya. Hatinya masih dikuasai oleh harta. Akibatnya, ia mundur dengan sedih, gagal melewati ujian, dan tidak benar-benar mengikuti Yesus. Pelajaran penting bagi kita, apakah kita benar-benar serius mengikut Yesus?
Sudahkah kita lulus dalam ujian-ujian iman? Yesus dalam kasih-Nya tidak segan menguji kita bahkan dengan harga yang mahal. Namun tujuannya jelas, membebaskan kita dari segala belenggu yang menghalangi penyerahan diri yang utuh kepadanya. Maka marilah kita memeriksa hati dan memperbaharui komitmen untuk mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Kemerdekaan yang sejati dari segala belenggu apapun menuntut harga yang sangat tinggi. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.